Halo. Hai, selamat siang. Wow, rame banget. Pasti udah pada gak sabar nih pengen ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita pada hari ini. Siapa ya kira-kira? Hai, halo. Hai, selamat siang. Bebas. Halo, selamat siang boys and girls. Apa kabar kalian di pertengahan minggu pada siang hari ini? Lagi pada ngapain nih siang-siang kayak gini? Agak kaget gak sih ngeliat kok cewekbanget.id tumben nih live siang-siang kayak gini. Biasanya sore-sore banget. Karena hari ini spesial banget. Oh ya, aku sampai lupa mengenalkan diri. Nama aku Novita. Hari ini aku bakal menemani kalian di After School at Home cewekbanget.id bareng sama bintang tamu yang spesial banget. Karena bintang tamu kita pada siang hari ini itu tuh udah banyak di request sama kalian-kalian dari After School at Home sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pastiin kalau kalian nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti After School at Home sebelumnya, kita akan selalu ada sesi Q&A. Jadi pastiin kalian kalau yang punya pertanyaan buat bintang tamu kita pada siang hari ini, langsung tulis di kolom komentar. Jangan sampai lupa, karena siapa tahu pertanyaan kalian yang aku tanyain ke bintang tamu kita pada siang hari ini. Nah, mungkin di sini ada yang udah tahu kira-kira aku bakal live bareng sama siapa. Aku kasih clue dulu kali ya. Nah, bintang tamu kita pada siang hari ini tuh perempuan, cewek, perempuan, cewek sama aja ya, perempuan. Artis, udah main film banyak, series juga udah banyak banget. Terus kemarin, Jumat kemarin tanggal 28 Mei baru aja merilis film judulnya Till Death Do Us Part. Ayo siapa? Pasti udah pada tahu kan? Atau bahkan udah ada yang nonton nih. Nah, jadi pastiin kalian ikutin ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini dari awal sampai akhir ya. Aku juga mau menyapa buat yang nonton dari YouTube atau Facebooknya cewekbanget.id. Hai, terima kasih udah nonton. Pastiin kalian nonton sampai akhir tapi ya. Di save kok live-nya, tapi kalian nonton aja sekarang langsung nih, karena bakal seru banget obrolannya. Kita bakal main kuis sama Siva Haju. Nah, daripada udah gak sabar, aku juga pribadi udah gak sabar pengen ngobrol sama Siva. Jadi aku langsung invite aja ya Siva Haju pada siang hari ini. Sebentar. Siva Haju. Oh, sedang request, kita tunggu. Halo, Siva, selamat siang. Hai, selamat siang. Makasih udah mau mampir-mampir, udah mau ngobrol-ngobrol nih di After School at Home cewekbanget.id. Makasih juga sudah mengundang aku. Iya, ini kamu lagi di mana kalau boleh tahu? Lagi nunggu syuting atau gimana nih? Aku lagi di lokasi syuting, lagi break makan siang sekarang. Oh, lagi break makan siang. Nggak apa-apa ya, kita ganggu-ganggu sebentar nih ngobrol-ngobrol ringan seputar film terbaru kamu yang kemarin baru rilis Jumat tanggal 28 Mei. Bener nggak aku? Benar. Yang judulnya adalah Till Death Do Death Us Do Part. Us Nah, Part. benar banget. Nah, udah pada penasaran juga nih kayaknya sih. Jadi aku mau mulai pertanyaan aja kali ya. Sebelum selanjutnya kita bakal ada kuis, dua kuis. Terus sama ada sesi Q&A. Karena tadi dari postingannya cewekbanget.id juga udah banyak banget yang komen nih pengen nanya ke kamu sih. Jadi aku mulai aja kali ya. Aku tuh waktunya Wow. nggak cukup gitu.
Nah, jadi aku kan udah lihat trailernya, udah baca juga nih press release-nya, tapi sejujurnya aku belum menonton karena pengen ngobrol dulu nih sama cast eh, pemeran utamanya gitu istilahnya. Nah, aku mau nanya, sebenarnya film Till Death Do Us Part ini bercerita tentang apa sih, Sif? Eh, Sebenarnya kalau ditanya film ini berceritanya tentang apa, aku nggak bisa gambarin, Heeh. bingung mau gambarinnya karena emang ini banyak twist-twistnya yang nggak bisa aku ceritain. Tapi intinya aku di sini berperan sebagai Vanessa. Vanessa ini adalah artis muda yang lagi naik daun pada saat itu. Terus dia Mm-mm, mm-mm, apa ya, hidup dalam keglamoran lah intinya. Tapi dia nggak mm-mm, ngerasa bahagia sama apa yang dia jalanin gitu. Sampai akhirnya suatu hari dia ketemu dengan seorang jurnalis tanaman dari kalangan orang biasa yang bernama Arya. Terus dia jatuh cinta sama Arya sampai akhirnya dunianya berubah. Maksudnya kayak dia happy banget pas ketemu sama Arya gitu. oke oke. Nah, karena sejujurnya pas ngeliat trailernya juga, wah ini nih bikin kita yang nonton tuh bertanya-tanya karena beneran nggak ketebak gitu alur ceritanya tuh nggak kebayang cuma satu adegan itu aja dan kita yang nonton dibiarkan untuk bertanya-tanya gitu supaya nonton selengkapnya di Disney Plus Hotstar gitu ya. Bener banget. Nah tapi kan aku sempat ada nih bocoran-bocoran dari press release-nya. Itu tuh film ini mengisahkan tentang pacar atau pasangan yang datang dari masa depan nih atau gimana sih? eh aku nggak bisa ngomong lebih lanjut, tapi emang ini Oke. ada konsep time travelnya. Dia Wow, tuh seru banget. kayak emang ada science fictionnya gitu. Jadi kalau ditanya aku datang dari mana, nonton aja karena aku nggak Nonton bisa aja. nge-describe lebih lanjut. Tapi yang perlu digarisbawahi ada konsep time travelnya itu. Jadi pastinya beda dari film-film yang lain gitu ya. Makanya Benar. nonton gitu, girls. Nah, aku mau nanya soal proses kreatifnya nih, Sif. Berapa lama sih dari kamu casting, terus habis itu reading, syuting, sampai udah siap ditayangin nih? Kalau proses praproduksinya cepet banget, kayak cuma seminggu. Terus syutingnya juga cuma seminggu, jadi total ya 2 minggu. Kita cepet banget kok. Oh, total 2 minggu. Wah, aku baru tahu ya ternyata maksudnya film yang durasinya cukup panjang bisa dibuat dalam waktu yang singkat ya. Tapi memang latar tempatnya juga nggak apa istilahnya nggak jauh ya, nggak di luar kota loncat-loncat gitu tuh gimana? Enggak sih, alhamdulillah kita syutingnya di Jakarta, dia di Jakarta dan sekitarnya Oke. semuanya. Jadi emang nggak ada yang di luar kota sih. Oh gitu ya, semuanya di dalam kota gitu. Nah, terus soal kesulitan ya, Tiff, atau kendala, kan lagi pandemi kayak gini ya, mungkin ada hal-hal yang nggak bisa dilakuin kalau kita lagi nggak pandemi gitu, pasti ada hal-hal yang berbeda nih. Apa sih kalau boleh diceritain yang bikin kendala nih? eh Iya, sebenarnya dari awal aku syuting selama pandemi ngerasanya beda banget sih karena kan emang Mhm. kita pakai masker terus juga syuting Pastinya. semuanya harus di swab. Jadi kayak Mhm. maksudnya pergerakannya juga nggak sebebas kalau kita syuting sebelum pandemi gitu. Terus juga Mhm. apa ya, jadi lebih berhati-hati rasanya kalau misalkan mau deket sama orang tuh kayak agak lebih takut. Karena kan, Mhm. however, di lokasi itu kita ngelibatin banyak sekali orang kan, walaupun juga kita udah di swab segala macam, cuma kan pasti tetap ada Mhm. rasa takut itu gitu. Paling kayak Setuju gitu-gitu banget. aja sih. Cuma mungkin karena kita sudah apa ya, udah menemukan langkah-langkah antisipasi yang tepat dan juga prokes selalu dijaga. Aku alhamdulillah sih selama syuting selalu minta supaya prokesnya benar-benar diperketat gitu loh, supaya kita juga Mhm. Mhm. semuanya yang terlibat dalam proses syuting juga ngerasa aman dan nyaman gitu loh. Mhm. 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 Dari awal proses syuting sampai berakhir nih, semuanya bisa tetap sehat gitu ya, Sif ya. Bener banget. Nah, mau nanya soal membangun chemistry sama lawan main nih. Lawan main kamu kan Rizky Nazar yang jadi Arya gitu. Ada kesulitan nggak tuh sih ngebangun chemistry-nya? Atau mungkin sama pemain-pemain lain gitu, yang baru bareng gitu, project bareng di film ini?
Sebenarnya siapapun lawan mainnya menurut aku kalau udah kenal sebelumnya pasti akan jauh lebih gampang sih untuk ngebangun chemistry karena kan Mm-mm. udah kenal kan gitu, apalagi sama Rizky. Jadi udah gak ada kendala sama sekali sih dan di sini aku nggak terlalu ngebutuhin chemistry yang berlebih sama lawan main aku yang lain karena di sini aku lebih banyak tektokannya cuma sama Rizky gitu. Sisanya paling kayak sama mamaku. Yang lain juga paling lebih ke konflik-konflik gitu loh. Jadi tapi sih so far emang pemain-pemain yang ada di sini alhamdulillah juga apa ya asik-asik banget jadi emang gak ada Mm-mm. canggung apa-apa di lokasi walaupun adegan aku tuh Wah, seru lumayan banget. berat-berat gitu. Heeh, 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 heeh. Oke. Nah, kalau boleh dibocorin nih, salah satu adegan berat yang menurut kamu berat itu tadi tuh adegan kayak apa sih, Sif? Adegan berat 90% adegan aku di sini kan nangis dan Hmm. marah-marah tensinya tinggi ada yang teriak-teriak Mhm, juga jadi mhm. ya banyak lah kalau yang udah nonton pasti tahu. Iya, 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 iya. Dan mungkin beratnya tuh karena kamu karakter aslinya in real life-nya nggak seperti itu ya. Selalu ceria gitu. Kalau di film harus grumpy, jadi agak susah Em, atau gimana tuh? aku gak selalu ceria juga sih, cuma beda Heeh. banget aja. Maksudnya kan Mhm, ini konflik yang unik ya. Jadi mhm, mau gimana cara ngebawanya supaya kelihatan real itu sih yang agak susahnya gitu. oke. Nah, kalau tadi kan udah ngobrol soal kesulitan, kendala. Nah, aku mau mulai nanya soal cerita unik nih. Ada nggak sih kayak momen-momen unik ketika lagi ngegarap film Till Death Do Us Part ini? Momen-momen unik apa ya? Em, paling kayak serunya kan ini kita syuting sama komika-komika kan, kayak ada Kak Hmm, Evi, ada benar. Bang Didu juga, terus ada Kak David. Menurut aku di sini part komedinya banyak, jadi menurut aku yang menyenangkan itu sih Mhm, syuting sama mhm. mereka karena itu juga challenge buat aku yang harus beradegan nangis-nangis, sedangkan aku satu-satunya bareng sama mereka gitu. Iya, iya, benar-benar. Setuju sih ya. Nah, tadi tuh yang dua poin yang menurut aku menarik banget, time travel dan mainnya tuh bareng sama komika. Jadi akan banyak komedi-komedinya juga. Walaupun mungkin pemeran Benar. utamanya si Siva banyak nangis juga. Balance sekali di sini ya. Makin penasaran nih, makin nonton habis ini. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, Sif. Apa sih yang bikin film ini itu tuh berbeda sama film-film yang kamu bintangi sebelumnya? Dari konsepnya aja udah beda banget, dari Mm-mm. ceritanya, dan ini mungkin genre seperti ini pertama yang aku mainin karena ini campur semuanya kan, maksudnya ada romcomnya, ada Ya. semi-semi thrillernya, terus ada itu science fictionnya, ada unsur-unsur science fictionnya gitu. Dan ini konsepnya Mm-mm. beda banget, jadi pasti beda sih di antara film-film aku yang biasanya. Dan di sini kan karakter aku gloomy, dark banget kan gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu tuh. Jadi kalau mau nonton si Fahaju lagi berkarakter kayak agak dark, gloomy, romance, komedi juga, itu tuh harus nonton Till Death Do Us Part. Jangan sampai dilewatin Benar gitu ya. banget. Nah, aku mau nanya nih, kamu lagi, kan sekarang lagi di lokasi syuting juga kan? Berarti kamu lagi ada menggarap next project gitu, mungkin series, syuting, atau bahkan mau ngeluarin single? Nyanyi juga kan soalnya sih, Pak. Gimana tuh? Aku sekarang ini Bocorin lagi dong. syuting web series, nanti Mm-mm. tayangnya di WTV. Judulnya Tolok Alaska. Em, apa Wow. namanya? Aku akan ada. Terus habis itu aku juga kebetulan ada, insya Allah kan ada single baru juga tahun Gila, ini. amin. Mm-mm. Singlenya duet, jadi ditunggu aja. Wow. Asik nih. Duet sama siapa belum boleh dibocorin nih. Kita belum boleh tahu. Belum, Clue-clue karena gitu sih. rahasia. Aku cukup Oke. excited sama project ini sih karena emang ini aku aku nulis lagu ini berdua sama orang yang Partner aku duet. duet sama partner duet aku. Kita Oh. bener-bener buat sendiri lagunya. Jadi Mhm. ini it's a whole new experience for me. Ditunggu ya. Wow, wow, wow.
We're so excited, of course. Jadi kayak kita doakan saja supaya semuanya diperlancar. Next projectnya Siva Haju, nanti kita langsung, kalau udah rilis kita langsung dengerin lagunya. Kalau udah rilis juga tuh web seriesnya langsung nonton di WeTV tadi ya, jangan lupa. Bener. Nah, Siva pertanyaan soal film aku sudahi dulu nih sebelum nanti kita lanjut ke sesi Q&A karena ada juga nih yang nanya-nanya soal filmnya. Sekarang aku mau main dua kuis dulu sama kamu. Wow, apa tuh? Pertama, kuisnya itu tentang Siva Haju's first time. Jadi nanti ada 5 pertanyaan soal pengalaman pertama kamu. Kamu ceritakan secara singkat aja, gitu ya. Oke. Oke? Aku mulai pertanyaan pertama ya, Siva. Kapan pertama kali Siva Haju tertarik sama dunia acting? Sama kali tuh aku SMP kelas 1. 10, berarti aku umur 11-12 tahun. Ya, 11 atau 12 tahun. Bener. Itu berarti keinginan sendiri atau ada pengen tapi masih malu-malu terus diarahin sama orang tua tuh, disupport sama keluarga, gimana? Aku bingung juga sih, karena aku udah agak lupa waktu itu udah lama banget. Terus Heeh. somehow kayak alhamdulillah dikasih jalan aja gitu. Oke. Heeh. Nah, pertanyaan yang kedua, kapan pertama kali Siva Haju mencoba casting? Kalau casting aku udah dari kecil banget, karena aku tuh dulu sempat iklan-iklan waktu aku masih umur 3 tahun, 4 tahun tuh aku Mhm. dulu sering iklan-iklan. Jadi kalau casting, aku dulu dari umur segitu. Cuma kalau waktu aku masih kecil, aku belum main kayak sinetron atau acting gitu, aku belum. Karena masih kecil banget Mhm. kan gitu. Jadi emang Mhm. mamaku lebih fokusin aku sekolah habis itu. Jadi aku kan umur 5 tahun masuk SD, terus Mhm. aku sampai SD selesai, mulai masuk SMP, baru aku mulai casting-casting buat apa namanya kayak sinetron, FTV gitu. Hmm. Mhm. Mhm. Berarti dari awal tuh emang udah di dunia seni peran ya, maksudnya udah acting gitu. Aku pikir mungkin kamu berawal dari nyanyi atau bahkan mungkin dari dance dulu. Aku Jadi emang dari dulu awal udah juga acting. sempat, oh jadi aku awal dulu iklan-iklan waktu aku masih kecil, terus Mhm. habis itu pas aku SMP aku modeling, aku sempat modeling, Ah, tapi iya cuma iya. sebentar, baru habis itu aku acting lagi. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Siva. Kapan pertama kali Siva Haju nyalain kompor sendiri? Karena kita cewek-cewek tuh biasanya kadang suka kelaparan, di rumah nggak ada orang gitu ya kan. Kita paksa masak, kita harus Baru masak. Kapan tuh? kapan ya? Beberapa hari lalu. Iya ya. Beberapa hari lalu apa seminggu lalu gitu terakhir aku sempat masak. Masak apa tuh sih kalau boleh tahu? Biasa sih masakan daerah aku kan pedes-pedes, jadi kayak ada ayam rica, ada Hmm. bawang jagung, sama ada sop Hmm. ayam gitu. Heeh, heeh. Tapi emang kamu seneng masak? Atau itu baru Nggak mencoba seneng, nggak menikmati seneng gitu? juga sih. Eh, Om aku kan emang doyan masak, jadi itu kayak Hmm. kadang kalau misalkan, nggak kadang sih, sekarang-sekarang ini karena aku baru pindah rumah, jadi Hmm. kayak kemarin-kemarin tuh pas banyak breaknya, ngapain ya di rumah daripada gabut, deh aku masakin orang-orang aja. Kan Wah. sebenarnya mamaku tuh kayak suka, kak masak masak dong, masakin ibu. Adik aku juga suka minta dimasakin, cuma kalau waktu di rumah yang dulu aduh males deh, karena space dapurnya Hmm. tuh kayak agak agak nggak terlalu gede, jadi pergerakan aku agak susah, Heeh. jadi kayak udah deh males, tar dulu deh gitu. Kalau sekarang tuh karena mungkin lebih enak kali ya suasananya, jadi aku Udah lebih punya. Heeh. lebih seneng gitu loh. Jadi oh ini pengen masak belanja gitu, jadi seneng banget gitu. Wah, true banget nih. Pasti skill memasaknya Siva Haju makin bertambah nih karena dapurnya yang enak gitu, Insya satisfying dapurnya Allah buat masak. buat bekal di masa depan. Bener. Nah, pertanyaan selanjutnya nih masih seputar pengalaman pertama Siva Haju. Kapan pertama kali Siva Haju nyetir kendaraan sendiri?
Pertama kali aku apa nih? SMP, SMP juga. Aku belajar nyetir pas aku SMP. Itu motor atau mobil? Motor sama mobil. SMP udah mencoba gitu ya, udah nyoba belajar nyetir. Tapi aku Itu nggak tuh nyetir boleh. di jalan raya, cuma jadi di Oh, rumah saudara aku, dia kayak jalannya kan kompleks sepi gitu, terus ya. ya udah Dan luas juga nyoba-nyoba ya. gitu, Mm-mm. nyoba doang. Baru yang bener-bener aku apa ulang-ulang terus belajarnya pas aku udah SMA. Mm-mm. Baru aku Oke. benar-benar sering tuh latihan belajar mobil yang apa, yang Mm-mm. gigi, yang manual gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan terakhir dari game Siva Haju's First Time. Kapan pertama kali Siva Haju cinlok sama lawan main? Kapan tuh? Kapan pertama kali? Kayaknya 2016, 2016. Merem itu Ah, 2016 ya, 2016-an. 2016 itu tuh di web series, sinetron, film, Itu atau apa? sinetron stripping. Sinetron Kayak aku stripping. cinlok sekali doang deh, karena sisanya Oh gitu. eh, kayak ketemu di lokasi doang. Syutingnya Mm-mm, cuma mm-mm. sebentar dan deketnya juga bukan pas syuting, deketnya pas udah malah udah selesai syuting deketnya. Oh, jadi malah after Jadi produksinya bukan gitu ya? bukan tertanam benih-benih cinta di lokasi enggak. Iya sih ya Malah pas jatuhnya kayak di gitu. lokasi juga kayak biasa aja, malah deketnya pas udah Nah, selesai syuting. oke. Nah, mungkin mau dibocorin judul strippingnya apa? Itu pada tahu deh. Udah pada tahu ya kayaknya ya. Heeh. Udah pada bisa, bukan menebak lagi kayak exactly ini pasti orang ini gitu ya, Sif. Iya. Nah, oke selesai Siva. Games yang Siva Hajus first time, pengalaman pertama kamu. Tapi aku masih punya satu games lagi. Apa Ini games tuh? benar atau hoax dan rekomendasi. Jadi bakal ada 3 pertanyaan seputar benar atau hoax. Nanti kamu tinggal jawab benar, benar dulu atau hoax, terus jelasin sama pertanyaan rekomendasi. Jadi kamu memberikan rekomendasi-rekomendasi. Gitu, Oke. tips-tips. Nah, aku mulai dari pertanyaan. Siva Haju pertama kali megang pistol saat membintangi film Till Death Do Us Part. Benar atau hoax? Hmm, wait, benar, Benar. Ah, terus benar. gimana tuh? Maksudnya ada grogi-grogi dulu gitu nggak? Kayak latihannya mungkin makan waktu berapa lama? Aku penasaran sih sejujurnya. Sebenarnya sih kalau misalkan pas adegan nembak-nembaknya kan itu pakai pistol dummy, pakai pistol bohongan. Hmm. Cuma Hmm. aku ada adegan masukin peluru ke dalam pistol, nah itu baru pakai pistol beneran. Jadi Ah, agak susah sih karena tangan aku sampai kapalan gitu habis itu soalnya ternyata susah kayak ngedorong peluru masuk, kayak masukin peluru-peluru ke dalam pistol tuh ternyata susah banget. Dan itu butuh latihan berapa lama Iya, tuh? aku latihan 15 menit kali ya pas di set. Wow, 15 menit langsung kapalan. Itu gimana? Kayak apa nih struggle-nya? Soalnya tuh kayak bener-bener pas take kan aku diulang-ulang kan karena emang kadang Hmm. ada yang pelurunya, jadi kan aku harus numpuk berapa peluru. Nah, semakin ke belakang tuh makin berat dorongannya karena kan peluru di depannya kan udah ada kan. Nah, kadang tuh kayak Ah, susah, benar. susah masuk kayak gitu. Mhm, Jadi harus mhm, mhm. diulang-ulang. Oke. Terus kamu kayak sempet apa nih pas pas megang pistolnya pertama kali grogi atau justru Deg-degan malah excited banget lagi sih, lagi badass cuma kan banget aku udah nih? diajarin sama yang Heeh. punyanya. Jadi maksudnya kayak udah tahu tata caranya yang benar. Pokoknya dibilang jangan pegang ini, jangan pegang ini, jangan pegang ini. Jangan diarahin ke Aduh. orang, arahinnya ke Iya sini benar. gitu. Aman kok katanya gitu. Tapi tetap Oke. aja kan deg-degan gitu. Karena ini peluru Bener banget. asli, sama Ah, pistol itu. asli. Walaupun ini kan takut salah pencet atau gimana, cuma enggak sih enggak. Aman sih alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dan setengah berjalan lancar, makanya bisa kita tonton sekarang gitu di Disney Plus Bener. Hotstar. Aku nggak bosan-bosan untuk mengingatkan yang nonton nih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih si Faju, benar atau hoax?
si Fahaju nggak susah bangun chemistry karena main film sama pacar sendiri. Bener atau hoax? Hoax sih, karena menurut aku Gimana tuh? eh susah ataupun gampangnya ngebangun chemistry sama lawan main bukan tergantung soal hubungan pribadi kita gimana ke lawan main gitu loh. Jadi banyak Oke. hanya karena memiliki hubungan pribadi yang spesial bukan berarti akan lebih gampang. Bisa jadi juga malah ntar orang nontonnya malah nggak dapet chemistry-nya, karena menurut aku ketika kita udah jadi karakter lain, kita punya background cerita yang berbeda, kita punya Bener. em, cara menyampaikan emosi yang berbeda dengan Shiva ataupun dengan Rizky ataupun dengan siapapun lawan main aku. Jadi menurut aku siapapun lawan mainnya, even aku mungkin awalnya nggak kenal sekalipun, kalau memang kita kita klik, kita nyambung, dan kita sama-sama bisa apa ya, bisa bekerja sama buat nyampein setiap Demokratis adegannya, gitu ya. pasti chemistry-nya nyambung aja kok. Oke, aku setuju juga sih sama Siva Haju karena Siva, Vanessa, Rizky, dan Arya itu tuh kan karakternya berbeda gitu ya in real life sama di film ini gitu. Jadi pasti ada penyesuaian-penyesuaian lagi gitu. Benar. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, tapi ini tips atau rekomendasi ya, Sif. Tips acting supaya lebih natural dan gampang membangun chemistry sama lawan main. Apa tuh kalau boleh dibocorin? Aduh, Tips-tipsnya. salah nanya kok ke aku ngerasa aku belum bisa di tahap untuk bisa memberikan advice soal acting, karena aku juga masih belajar Mm-mm. banget. Tapi Kalau kamu pribadi gimana aku tuh? selalu diajarin, bukan diajarin ya, Pak Monty pernah bilang sama aku, Hmm, itu juga cukup ini sih, maksudnya menurut aku benar banget apa kata dia, karena mm-mm. intinya jujur aja kalau acting, jujur, Ah, berusaha oke. buat jujur, Mm-mm, karena mm-mm. kalau nggak jujur pasti berasa ke orang-orang kalau kita cuma dialog doang tapi nggak jujur. Benar, benar, benar. Kayak nggak ada nyawanya kali ya, nggak ada feel-nya gitu. Kurang ada rasanya. Iya Iya nggak? benar. Oke. Ada ada siapa sih Sim kalau boleh tahu? Kepo banget Enggak, ya. lagi di lokasi lagi rame emang. Nah, oke. Nih, aku cepet aja kalian nih ya dari games ini. Tips yang kedua nih, aku mau nanya, tips ngatur waktu dan tenaga antara karir sama me time. Karena si Fajri tuh pasti butuh me time juga kan gitu. Besides kesibukannya syuting, mungkin rekaman untuk lagu juga gitu. Gimana tuh cara kamu ngatur waktu dan tenaganya? Eh, aku tuh sebenarnya orangnya loner banget sebenarnya. Mm-mm. Aku tuh Gimana tuh? eh sebenarnya nggak tahu ya, mungkin karena aku udah terbiasa dengan rutinitas seperti ini, jadi aku udah kayak udah naturally jadi apa ya, jadi kayak oh iya kalau aku break aku di rumah, karena aku kalau di rumah aja sebenarnya aku udah ngerasa cukup nyaman sih sama keluarga aku, jadi kayak aku tuh jarang banget me time sih sebenarnya, kecuali kayak mungkin aku lagi pengen ngerawat perawatan rambut di salon baru. Cuma kalau me time aku jarang banget sih, paling me time aku di kamar doang, nonton film atau ngumpul sama Series keluarga, main gitu ya. sama kucing aku udah me time. Jadi Hmm. gitu-gitu aja sih biar nggak stres. Ah, ah, ah. Iya, iya, iya. Dan itu mungkin bisa sambil dilakukan ketika kamu ada di lokasi syuting, kayak ngobrol. Tadi kan ngobrol sama orang-orang, sama keluarga. Mungkin ada dari mama kamu, nemenin syuting, kayak gitu, teman-teman. Itu kan juga salah satu me time gitu ya. Benar. Nah, oke Siva, aku mau lanjut ke sesi Q&A nih, karena waktu kita terbatas, tapi ini udah banyak banget yang nanya, takutnya kecewa nih kalau nggak aku tanyain. Aku mulai aja kali ya. Ada Oke. pertanyaan dari @stnk_karimah. Pertanyaannya, seberapa persen kemiripan antara Syifa Haju dan Vanessa? Lalu sebutkan alasannya. Berapa persen tuh, Sip? 10% ya. Kayaknya nggak ada kemiripannya deh. Oh, justru Kayak bertolak nggak. belakang banget nih. Iya, soalnya apa ya? Kayak aku nggak mungkin se ekstrim Vanessa deh.
Oh iya ya, se-ekstrim-ekstrimnya. Coba aku jadi penasaran nih, tiba-tiba kepikiran. Se-ekstrim-ekstrimnya tindakan yang dilakukan si Pak Haju menurut kamu ya, itu tuh apa? Yang kayaknya ini kok tumben nih gue bisa kayak gini, itu apa sih kalau boleh tahu? Gak tahu sih, aku orangnya gini-gini aja. Bingung. Kayak ya Orang kayak udah kalau gini-gini aja. memang Bingung banget. dia ninggalin aku berarti ya dia bukan yang terbaik buat aku gitu aja. Ah, benar-benar benar. Bukan yang Pasrah. kayak memaksakan kehendak ya. Kayak, Maksudnya no. kadang ada perbedaan antara memaksa dan berusaha. Kalau Ah, udah iya kadang itu gini, benar sih. kalau kita udah berusaha buat kasih yang terbaik, kita udah berusaha mempertahankan, tapi ternyata nggak ada jalannya, nggak dikasih jalannya entah dari Tuhan atau dari situasinya atau gimana, berarti bisa jadi itu signal memang dia bukan buat aku gitu. Jadi ya udah lebih baik Ah, ah, ah. dilepasin aja daripada dipaksain. Mungkin kalau Benar-benar. dipaksain malah jadinya hasilnya malah nggak bagus gitu. Iya, 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 iya. Malah nggak sehat ya hubungannya. Jadi ya lebih baik let go aja. Iya, karena Ikhlaskan aku jalan. percaya mau dijauhin kayak apapun, mau sejauh apapun, kalau memang takdir atau jodoh pasti bakal diketemuan lagi. Bener banget, setuju. Nah, pertanyaan kedua nih, dari yang udah nonton live kita pada siang hari ini, dari akun kedua .oke. Pertanyaannya, bagi Siva, apakah ada persamaan sifat atau kebiasaan antar seorang Arya dan seorang Rizky Nazar? Jika ada, persamaannya apa aja? Wah, menarik nih pertanyaannya. Apa tuh, Sif? Ehm, Mungkin punya dunianya sendiri, Hmm. tertutup, eh, dan ya tertutupnya sama, punya dunia sendiri dan gak gampang terbuka sama orang lain. Itu sih menurut aku yang sama. Oke deh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari @universe_rnsh. Di sini kan Vanessa mentally unstable. Bagaimana kamu menyatukan mood kamu dengan Vanessa? Gimana tuh nyatuinnya? Menurut aku nggak bisa disatuin eh karena apa ya, setiap adegan-adegan berat kayak gitu pasti bakal ngaruh ke mood real life aku setelah Ah, take-nya. Kayak adegan-adegan aku tuh punya 2 hari, pokoknya aku ada beberapa hari yang adegannya tuh berat semua, sampai di mm, last day aku kalau nggak salah tuh adegan terberat aku, karena itu yang adegan-adegan yang adalah gitu yang berat banget. mm, Itu sampai aku udah nggak bisa diajak ngomong karena emang capek banget rasanya gitu loh. Kayak kan mm. aku harus minjem dan ngorek-ngorek emosi Ya. di pikiran aku yang nggak pengen aku cari sebenarnya gitu loh. Kayak aku harus mikirin hal-hal yang nggak Mm, pengen aku pikirin, jadi mm, mm, mm. capek sih kalau kayak gitu. Jadi butuh Capek ya. waktu untuk apa ya, untuk tenangin dirinya gitu. Mm, Biasanya mm, aku juga setiap mm. adegan nangis, kalau adegan nangis yang kayak sedih banget, aku pasti langsung nelfon, karena nelfon mamaku atau nelfon siapa kayak langsung melo gitu. Kayak sedih sendiri Ah, gitu. Karena jadi iya, baper iya. sendiri. Baper ya, maksudnya emosinya tuh kebawain real life-nya gitu dan untuk Iya, memisahkannya juga butuh waktu ya, bahkan sampai iya, mungkin takes time. nggak sehari doang gitu. Tadi 2 hari mungkin masih agak kebawa-kebawa gitu. Hmm, Sebenarnya nggak lebih dari 2 hari juga sih, tergantung adegannya sih. Cuman biasanya Hmm. kalau habis adegan kayak gitu pasti habis selesai take tuh kayak masih diem dulu, kayak masih Hmm. kayak masih sedih gitu. Nah. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Siva sebelum aku memberikan kamu kesempatan untuk closing statement karena kita udah di penghujung live Instagram after school at home di cewebangga.id pada siang hari Oke. ini. Tapi masih ada pertanyaan terakhir nih dari yang nonton kita pada siang hari ini. Dari Vina Kris underscore, adegan apa yang tag-nya paling lama? Adegan pas lagi ngapain tuh? Adegan aku scene yang di kantor itu yang tembak-tembak itu lumayan lama karena emang adegannya cukup sulit. Jadi itu yang paling lama. Ah, ah. Lamanya tuh makan waktu berapa jam kah? Kalau Karena boleh itu di adegannya nyambung-nyambung semua, jadi itu seharian full aku take scene tembak-tembakan itu yang di kantor. Mhm, 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 mhm.
Oke, nah Siva, kita sudah selesai nih sesi Q&A. Pertanyaan-pertanyaan dari yang udah nonton live kita pada siang hari ini. Nah sekarang aku mau memberikan kamu kesempatan untuk closing statement, memberi pesan untuk fans kamu di seluruh Indonesia, sekaligus mempromosikan film Till Death Do Us Part. Silahkan. Oke guys, makasih udah nonton live aku bareng sama cewek banget dan ID hari ini. Jangan lupa Makasih. buat nonton film Till Death Do Us Part. Lagi tayang sekarang di Disney Plus Hotstar. Jangan lupa nontonnya jangan yang bajakan. Jangan bajakan, nonton di yang legal-legal aja, yaitu Disney Plus Hotstar, Till Death Do Us Part, langsung habis ini. Oke, terima kasih banyak nih Pak Bener. Haju, udah mau mampir-mampir nih Oke. di cewekbanget.id, di After School sama Cewek Banget. Oke, makasih Kak. Sama-sama, selamat melanjutkan aktivitas, selamat syuting lagi. Ya, Kalau belum makan, jangan lupa makasih. makan, istirahatnya yang cukup, sehat-sehat Makasih selalu. Kakak juga ya. Iya, semoga kita bisa ketemu ya secara langsung gitu di Amin. kantornya Semoga cewek juga. banget buat Benar, single dan benar, series yang benar. selanjutnya nih. Tadi kan ada next Siap. project. Oke, Oke deh kalau makasih gitu. Viva. Makasih semuanya. Bye-bye. Bye. Nah, itu dia girls dan boys after school at home pada siang hari ini di cewekbanget.id bareng sama si Fahaju. Nah, gimana? Seru nggak? Informasinya menarik nggak? Kan kalian udah request nih, si Fahaju, si Fahaju. Aku udah ngobrol tadi sama si Fahaju. Nah, buat kalian yang mungkin punya rekomendasi kira-kira artis siapa ya yang seru juga nih diajak ngobrol di cewekbanget.id, di after school at home cewekbanget.id, silahkan langsung tulis aja di kolom komentar atau di postingannya cewek banget. Rekomendasiin dong siapa nih kira-kira artis, boleh penyanyi, atau boleh penulis juga boleh, entrepreneur, silahkan tulis aja kira-kira siapa nih yang seru. Nah, aku juga nggak mau lupa untuk mengingatkan kalian untuk follow semua akun sosial medianya cewekbanget.id, Instagram, Twitter, Line, Facebook, TikTok juga ada, dan apalagi tuh. Oh ya, jangan lupa juga untuk akses websitenya cewekbanget.id karena informasinya menarik banget dan pastinya cocok buat remaja-remaja perempuan di Indonesia. Nah, akhir kata terima kasih banyak ya yang udah nonton dari awal sampai akhir, udah menyapa, udah memberikan pertanyaan, tapi sayang sekali karena waktunya terbatas, belum bisa aku tanyain semua nih ke si Fahaju. Tapi tenang aja karena kita bakal ada live lagi selanjutnya, bahkan nggak cuma live aja, kita mungkin bakal ada webinar, atau cewek banget juga kadang suka ngadain kuis nih di postingan-postingannya yang nggak jarang berhadiah juga. Jadi makanya better kalian follow Instagramnya cewek banget supaya kalau ada acara-acara seru kayak gini, kalian bisa langsung tahu dan join terus bisa nanya juga ke artisnya. Kayak gitu. Nah, senang sekali aku Novita. Kalian sehat-sehat selalu. Semoga aktivitasnya lancar hari ini dan bahagia selalu juga. Aku Novita, pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih banyak. Hai. Iya, di-save kok, di-save. Jungkook BTS, seru ya, seru banget nih. Tapi butuh panggil translator. Ya, si Fajunya sudah close, sudah out. Bye, makasih banyak sudah nonton. Bye-bye, makasih ya, makasih udah nonton. Siap-siap di-save. Jangan lupa komentar. Taehyung. Oke, kita langsung aja kali ya eksklusif BTS gitu. Prilly udah cek YouTube-nya cewekbanget.id right now. Devano juga udah, tapi seru kali ya kalau kita undang mereka lagi. Halo, salam kenal. Oke, makasih banyak ya boys and girls. Bye-bye.